Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sulisa Ramadhani, NPM saya 210090069. Saya dari Fakultas Ekonomi kelas A dari semester 3. Di sini saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Analisis Perilaku Konsumen. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari saja kita mulai. Apa itu perilaku konsumen? Perilaku konsumen adalah proses atau aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Model pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan diawali dengan adanya keputusan yang berusaha untuk dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan ini terkait dengan beberapa alternatif, sehingga perlu dikatakan evaluasi yang bertujuan untuk memperoleh alternatif terbaik dari persepsi konsumen di dalam proses pembandingan konsumen ini. Konsumen memerlukan informasi yang jumlah dan tingkat kepentingannya tergantung dari tingkat kebutuhan konsumen. Ada beberapa model dan teknik pengambilan keputusan. Yang pertama, model optimasi. Yang kedua, model satisficing. Yang ketiga, model heuristis. Yang keempat, model mixed scanning. Tipe-tipe proses pengambilan keputusan. Proses complex decision making, proses broad loyalty, proses limited decision making. Catatan proses pengambilan keputusan adalah lebih kepada kekhasan konsumen daripada kekhasan barang. Yang terakhir ada proses inertia. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pemecahan masalah. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi pemecahan masalah ada dua, yaitu faktor situasi dan faktor personal. Faktor situasional terjadi pada stimulus yang menimbulkan masalah, pada sifat-sifat masalah seperti sulit, mudah, baru, lama, penting, atau kurang penting. Berikut hal-hal yang dapat mempengaruhi pemecahan masalah. Yang pertama ada motivasi, yang kedua ada kepercayaan dan sikap yang salah, yang ketiga ada kebiasaan, dan yang keempat ada emosi. 1. Mengetahui model-model proses pengambilan keputusan. Sangat penting untuk memahami proses pengambilan keputusan konsumen, karena memungkinkan Anda untuk mengetahui kebutuhan konsumen dan merencanakan strategi pemasaran atau penjualan berdasarkan kebutuhan tersebut. Berikut ada beberapa keuntungan tambahan dari memahami proses pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama, memenangkan persaingan. Yang kedua, memberikan informasi berbasis kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan penjualan dan basis pelanggan. Yang kedua, tahap proses pengambilan keputusan. Ada 5 tahap dalam proses pengambilan keputusan konsumen. Anda dapat mengetahui beberapa tahapan ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang apa yang menjadi dasar keputusan pembelian konsumen. Yang pertama, mengetahui masalah. Yang kedua, memilih produk. Yang ketiga, membandingkan produk dan layanan dari penjualan yang berbeda. Yang keempat, memilih produk dan melakukan pembelian. Yang kelima, merefleksikan pembelian mereka dan apakah akan membeli kembali. Yang ketiga, hal yang mempengaruhi pemecahan masalah. Secara umum, Rachmat tahun 2007 mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemecahan masalah diantaranya adalah faktor situasional dan personal. Faktor-faktor situasional terjadi pada siklus yang menimbulkan masalah. Pada sifat-sifat masalah seperti sulit, mudah, baru, lama, penting atau kurang penting, melibatkan sedikit atau banyak masalah lain. Rachmat tahun 2007 juga menjelaskan bahwa beberapa penelitian telah membuktikan pengaruh, yaitu faktor biologis dan sosiopsikologis. Faktor biologis yang dimaksud seperti kelelahan, rasa lapar, kurang tidur, dan lainnya. Sedangkan faktor sosiopsikologis yang dapat mempengaruhi pemecahan masalah adalah motivasi, kepercayaan, dan sikap yang salah, kebiasaan, dan emosi.
Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor kebudayaan. Yang kedua, faktor sosial. Yang ketiga, faktor pribadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Yang pertama, keputusan tentang jenis produk. Yang kedua, keputusan tentang bentuk produk. Yang ketiga, keputusan tentang merek. Yang keempat, keputusan tentang penjualannya. Yang kelima, keputusan tentang jumlah produk. Persepsi dan proses persepsi. Persepsi didefinisikan sebagai proses di mana seseorang memilih, mengorganisasikan, mengartikan masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang berarti di dunia ini. Orang dapat memiliki persepsi yang berbeda dari objek yang sama karena adanya tipe proses persepsi. Yang pertama, perhatikan yang selektif. Yang kedua, gangguan yang selektif. Yang ketiga, mengingat kembali yang selektif. Faktor-faktor persepsi ini yaitu perhatian, gangguan, dan mengingat kembali yang selektif berarti bahwa para pemasar harus bekerja keras agar pesan yang disampaikan diterima. Pembelian pasar bisnis. Proses pembelian bisnis atau business buying process adalah proses pengambilan keputusan oleh pembeli bisnis untuk menentukan produk dan layanan yang perlu dibeli oleh organisasi mereka, kemudian menentukan, mengevaluasi, dan memilih di antara pemasok serta merek yang tersedia. Proses keputusan pembelian bisnis melibatkan 8 tahap dasar. Yang pertama, pengenalan masalah, deskripsi, spesifikasi, pencarian, pengumpulan, pemilihan, spesifikasi, dan yang terakhir adalah peninjauan. Peran seseorang dalam mengambil keputusan pembelian. Dalam pembelian terkadang menjadi faktor pendorong yang sangat kuat bagi pengambilan keputusan pembelian. Kita dapat membedakan 5 peran yang dimainkan orang dalam keputusan pembelian adalah sebagai berikut. Yang pertama, initiator. Yang kedua, influencer. Yang ketiga, decider. Yang keempat, buyer. Yang kelima, user. Efek pendapatan dan efek substitusi terhadap perilaku konsumen. Yang A, efek pendapatan. Jika pendapatan tidak mengalami perubahan, maka kenaikan harga menyebabkan pendapatan real menjadi semakin sedikit. Yang B, efek substitusi atau penggantian. Dalam penurunan harga suatu barang akan menyebabkan permintaan pada barang tersebut semakin bertambah banyak. Selanjutnya, perilaku konsumen secara rasional dan irasional. A. Perilaku konsumen secara rasional. Yang pertama, melakukan konsumsi suatu barang atau jasa karena benar-benar dibutuhkan. Yang kedua, melakukan konsumsi sesuai dengan kemampuan konsumen. Yang ketiga, melakukan konsumsi barang atau dan jasa secara optimal. Contohnya, seperti saat sepatu kita mengalami kerusakan, maka kita akan membeli barang tersebut karena benar-benar dibutuhkan. Saat kita ingin membeli sepatu, kita mempunyai batas kemampuan terhadap barang yang ingin kita beli. Maka saya mempunyai target Rp300.000 terhadap barang tersebut. Saya akan membeli barang tersebut jika melebihi target harga barang tersebut, dan saya gunakan secara optimal. Yang B, perilaku konsumen secara irasional. Yang pertama, melakukan konsumsi karena tergiur promo atau penawaran produsen. Yang kedua, melakukan konsumsi atas dasar gengsi. Yang ketiga, melakukan konsumsi di luar kemampuan konsumen. Contohnya, pada saat itu kita tidak memerlukan sepatu, tetapi karena ada sebuah produsen menawarkan promo pada barang tersebut yang membuat kita tergiur untuk membelinya. Kita mempunyai kemampuan terhadap sepatu tersebut sebesar Rp300.000, sedangkan produsen menawarkan barang tersebut sebesar Rp600.000 sudah termasuk potongan harga. Tapi kita tetap membeli barang tersebut dikarenakan gengsi. Secara tidak langsung, ini termasuk dalam konsumsi barang di luar kemampuan kita. Berikutnya, variabel perilaku konsumen. Variabel-variabel dalam mempelajari perilaku konsumen, yang pertama ada variabel stimulus.
Variabel stimulus merupakan variabel yang berada di luar individu atau faktor eksternal yang sangat berpengaruh dalam proses pembelian. Contohnya merek dan jenis barang, iklan pramuniaga. Yang kedua, variabel respon. Variabel respon merupakan hasil aktivasi individu sebagai reaksi dari variabel stimulus. Variabel respon sangat bergantung pada faktor individu dan kekuatan stimulus. Contohnya, keputusan membeli barang, pembelian penilaian terhadap barang. Yang ketiga ada variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel antara stimulus dan respon variabel. Variabel intervening individu termasuk motif-motif pembelian, sikap terhadap suatu peristiwa, dan persepsi terhadap suatu barang. Peran variabel intervening adalah untuk memodifikasi respon. Pengaruh perilaku konsumen. A. Pengaruh psikologis mencakup motivasi, persepsi, kemampuan belajar, dan sikap perseorangan. Yang B. Pengaruh pribadi mencakup gaya hidup, kepribadian, dan status ekonomi. Yang C. Pengaruh sosial mencakup keluarga, pendapatan, pemimpin, atau orang yang pendapatannya diterima oleh orang lain, dan kelompok referensi lainnya seperti teman, rekan kerja, dan respon seprofesi. Yang D. Pengaruh budaya mencakup budaya. Terakhir ada kesimpulan. Model adalah percontohan yang mengandung unsur yang bersifat penyederhanaan untuk dapat ditiru jika perlu. Pengambilan keputusan itu sendiri merupakan suatu proses berurutan yang memerlukan penggunaan model secara cepat dan benar. Ada beberapa model dan teknik pengambilan keputusan, yaitu model optimal, model stratificing, model mixed scanning, dan model heuris. Konsumen menggunakan pemecahan masalah yang terbatas ketika mereka melakukan sedikit usaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.